Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 14 Juni tahun 2020, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan dalam channel YouTube saya ini, saya ingin berbagi dengan kita semua renungan yang saya bawakan sendiri dalam misa live streaming di Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Semoga renungan ini senantiasa bermanfaat bagi kita, terlebih untuk menguatkan iman kita di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Saya bersama dengan Pastor Beni Salomre, Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi, bersama dengan Dewan Pastoral Paroki, mengucapkan selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudaraku, perayaan ini mengingatkan saya waktu saya menerima komuni pertama. Dan pada waktu itu saya begitu bersemangat sebagai anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5, yang begitu penasaran, ingin merasakan bagaimana rasanya menyambut hosti dan juga anggur yang menurut ajaran pastor, menurut ajaran guru agama dan orang tua, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Bagaimana dengan kita? Saya yakin kita juga dulu begitu excited, ya, begitu bersemangat pada waktu pertama kali menyambut tubuh dan darah Kristus. Namun sangat disayangkan, saat ini seluruh umat beriman di mana saja mereka berada tidak bisa lagi menyambut secara langsung tubuh dan darah Kristus. Bahkan di saat perayaan-perayaan besar gereja, sejak pekan suci yang seharusnya kita sambut Paskah, sampai sekarang ini pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang biasanya dijadikan momen oleh paroki untuk mengadakan perayaan besar komuni pertama, di mana anak-anak menerima tubuh dan darah Kristus.
Tapi sekarang tidak bisa. Sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor, saya tentunya sangat sedih dengan keadaan saat ini. Saya begitu rindu untuk berjumpa dengan umat semua. Bersama-sama kita merayakan Ekaristi di gereja ini, dan gereja ini dipenuhi dengan umat. Setiap hari saya dengan Pastor Beni dalam keterbatasan fasilitas berusaha untuk menyapa umat, memberikan semangat, memberikan kekuatan, peneguhan untuk umat, menghibur umat dalam misa-misa harian. Bagaimana dengan kita semua? Saya yakin kita juga sungguh rindu gereja, rindu untuk bersekutu dalam perayaan Ekaristi, rindu untuk sambut. Pandemi ini membuat kita sadar bahwa kita manusia sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas apa yang kita bisa maknai dalam perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun ini, di mana kita hanya bisa menyambut komuni secara spiritual, secara batinia? Mungkin kita bertanya-tanya, Pastor, apakah kita dengan menyambut komuni kudus secara spiritual, kita mengalami Kristus, kita sungguh tinggal dan hidup bersama dengan Kristus? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini mengatakan, barang siapa percaya padaku, tidak akan haus lagi. Sebab darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan ia mempunyai hidup yang kekal. Mengenai arti makan sendiri kita masih ingat, Yesus pernah mengatakan, makananku ialah melaksanakan kehendak Allah. Jadi sabda ini mengajak kita dan menyadarkan bahwa datang kepada Yesus melakukan kehendak Allah itu sama dengan makan, sambut makanan yang tidak akan membuat kita lapar, yang tidak akan membuat kita haus, dan membuat kita memperoleh hidup yang abadi, hidup yang kekal. Apakah kita merindukan Tuhan? Di saat kita merindukan Tuhan, apakah kita melaksanakan kehendak-Nya? Melaksanakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan? Atau kita hanya sekedar rindu, tapi kita malah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan? Saudara-saudari, saat ini dalam pandemi COVID-19, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita khawatirkan? Bukankah itu soal makanan? Bukankah itu soal minuman? Saat ini banyak orang kelaparan, banyak orang mengeluh soal makanan dan minuman. Bahkan saat untuk memperoleh sumbangan sembako, ada begitu banyak keluhan. Orang mulai menyalahkan pemerintah, menyalahkan gereja. Banyak orang khawatir akan masa depannya, banyak orang cemas, bimbang, bahkan mungkin putus asa karena usaha macet, kehilangan pekerjaan, banyak cicilan, hari-hari bertengkar dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, stres, masalah tidak pernah habis. Kita ingat salah satu ajakan imam sebelum sambut, Yesus bersabda, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Dalam situasi sulit, bimbang, ragu, takut, cemas, putus asa, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Yesus menjadi jawaban terhadap pergumulan,
terhadap masalah kita. Dia yang turun dari surga, rela menderita, bahkan wafat di kayu salib. Dia telah menjadikan dirinya sebagai makanan dan minuman untuk kita santap, agar supaya kita selamat, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yesuslah yang kita butuhkan saat ini. Oleh karena itu dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, di mana ketika bangsa Israel mulai mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan ingin merendahkan hati mereka, membiarkan mereka lapar, memberikan mereka mana yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka mengerti. Itu mengatakan apa? Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, ajaklah keluargamu, ajaklah anak-anak, ajaklah istri suami. Manfaatkanlah waktumu di rumah untuk menjalin hubungan mesra dengan Tuhan. Bertekun dalam doa bersama. Tuhan hanya sejauh doa. Kita hidup oleh Dia dan karena Dia. Yesus hidup agar kita pun hidup. Dan jika kita ingin hidup kekal, hiduplah dengan tubuh Kristus. Hiduplah dengan darah Kristus. Artinya apa? Artinya hiduplah dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Menjadi alter Kristus. Menjadi Kristus-Kristus yang lain. Dengan cara membiarkan diri kita dipengaruhi oleh sabda, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, perbuatan, keprihatinan, empati, karakter, dan semangat Kristus. Dengan begitu, kita sungguh akan mengalami, sungguh tinggal, hidup bersama dengan Tuhan. Inilah kesatuan mistis dengan Kristus sendiri. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, datang kepadanya, percaya kepadanya, belajar daripadanya berarti sama dengan makan dan minum rohani. Dan dengan demikian hidup kita, keluarga kita diberkati, dikuatkan, dikenyangkan, dihibur, dipuaskan. Bahkan kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.